Firman Tuhan hari ke-147, 27 Mei tahun 2025. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Perikop, aku milik Allah di sorga. 7 Mei tahun 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 25 dengan perikop adalah aku milik Allah di sorga. Itulah perikop daripada kitab ini sebagai nats sebagai berikut. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, siapa yang kumiliki di sorga kecuali engkau? Selain engkau tak ada yang kuinginkan di bumi. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Ai ahabe adong diau di surgo asing ni ho jala molo diau ho ahabe pola hulului di tanoon. Biarlah firman Tuhan pada hari ini. Dan di sini pemazmur menyampaikan isi hatinya, keinginannya bahwa dia adalah milik Allah di surga. Dan di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa tidak ada yang kumiliki di bumi atau di dunia ini kecuali Tuhan Allah. Apa latar belakang dalam kitab ini? Mengapa pemazmur menyatakan demikian? Mari kita lihat. Ayat ini adalah perasaan yang mendalam dari seorang pemazmur. Di sini pemazmur adalah Asaf yang memerlukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia menginginkan kehadiran daripada Tuhan dalam hidupnya. Inilah perasaan yang mendalam dari pemazmur Asaf. Ada keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka dia menyampaikan seperti firman hari ini. Hanya engkau yang kumiliki di surga. Tidak ada selain daripada engkau kumiliki di bumi. Inilah latar belakang keinginan untuk selalu bersama dengan Tuhan dan tidak mau meninggalkan Tuhan. Dalam konteks ini ada penegasan, yaitu pentingnya hubungan intim dengan Allah yang lebih berharga daripada segala hal duniawi yang bisa diperoleh. Jadi hubungan intim dengan Tuhan adalah hal yang utama dibanding dengan segala kebutuhan duniawi. Adanya pesan daripada pemazmur, ya, bahwa perasaan daripada pemazmur
ada semacam kebingungan melihat di dunia ini bahwa orang jahat itu bisa sejahtera. Artinya mereka mendapatkan kemakmuran, sementara ia berusaha hidup, ya, mengalami penderitaan. Jadi berdasarkan pengalaman daripada pemazmur Asaf, dia mengalami kesusahan dalam kehidupan. Tapi dia melihat adanya orang jahat yang memang makmur, mendapatkan segala yang mereka inginkan. Inilah makanya pemazmur ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada kumiliki selain Engkau. Pernyataan yang sangat jujur. Nah, kemudian dikatakan dalam pasal 73 ayat 25 ini adalah mengatakan, siapa yang ada bagiku di sorga? Siapa yang ada bagiku di sorga selain daripada Engkau? Ini adalah pernyataan pemazmur menunjukkan bahwa, ya, kepuasan sejati hanya dalam Tuhan. Jadi walaupun melihat orang yang bisa melakukan kejahatan dan makmur di dunia ini, namun pemazmur mengatakan kepuasan sejati ada pada Tuhan. Dan itulah sebabnya pemazmur ini hendak menjadikan hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kepuasan sejati ada pada Tuhan. Dunia ini adalah sementara, hanya sesaat, dan tidak bisa memberikan kepuasan batin. Itulah sebabnya pemazmur ingin membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan apa tujuan pemazmur dalam hal perikop ini ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah adanya ketergantungan kepada Tuhan di atas segala sesuatu lainnya. Jadi ketergantungan kepada Tuhan melebihi daripada segala sesuatu yang kita miliki, ya. Yang apa kita miliki di bumi, ya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan makna, ya, dan kepuasan sejati. Jadi makna dan kepuasan sejati hanya bisa kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama pada saat kita menghadapi kesulitan dan ketidakadilan di dunia. Dan apa yang mau kita raih setelah life after life? Itulah Yerusalem yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan di Sion, tempat perjamuan pesta yang diselenggarakan oleh Tuhan Allah sendiri. Kemarin kita melihat bahwa ada sungai kehidupan dan ada pohon kehidupan yang berada di pinggir sungai seberang menyeberang dan berbuah
setiap bulan, dan daunnya bisa menyehatkan bangsa-bangsa. Ini adalah bagian daripada apa yang kita katakan pada hari ini, yaitu pemazmur mengatakan, hanya siapa yang kumiliki di surga kecuali Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Jadi jelas memang life after life adalah the new of Jerusalem. Seperti dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 dikatakan, Allah akan menyediakan air kehidupan dan pohon kehidupan, ya, di Yerusalem yang baru. Dan boleh dikatakan kemarin kita melihat tempatnya adalah di Sion dan juga Horeb sebagai tempat suci dan tempat kudus Allah pada saat memberikan firman Tuhan yang ke-10 kepada Musa dengan 2 loh batu. Nah, jadi ada di dalam Alkitab, ya, Bukit Sion adalah mengisyaratkan, ya, pemulihan, dan disingkat dengan Yerusalem yang baru, pemulihan bangsa-bangsa. Artinya kita setelah selesai tugas di dunia ini, itulah tempat yang disediakan, ya, dalam pemulihan. Air mata pun semua dihilangkan, tidak ada lagi penderitaan. Nah, kemudian Bukit Horeb adalah Gunung Sinai, tempat hukum Tuhan diberikan. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah meskipun ia melihat orang-orang yang tidak adil hidup dalam kemakmuran, ya, kehadiran Tuhan tetap menjadi satu-satunya yang menjadi harapan utama. Jadi walaupun enak bagi sebagian orang dengan menikmati kemakmuran, tapi kita tetap berfokus kepada Tuhan yang memberikan hidup sejati dan kekal. Dalam Filipi ayat 4, dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Terpujilah Allah Bapa kita selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah yang kita sembah, yang melimpah dengan kekayaan di dalam Yesus Kristus, dan akan memenuhi segala keperluan kita. Maka terpujilah Tuhan Allah. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi tetap
dengan perantaraan Yesus Kristus akan memberikan kekayaan dan kemuliaannya. Inilah tujuan utama daripada perikop ini. Meskipun ia melihat orang-orang yang tidak adil hidup dalam kemakmuran, kehadiran Tuhan tetap menjadi satu-satunya yang menjadi harapan utama. Jadi kembali kepada Dia. Walaupun banyak yang memberikan godaan atau kemakmuran kepada kita, namun kita tetap fokus pada Tuhan Allah satu-satunya sebagai pemberi berkat dan anugerah kepada kita. Sekarang mari kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini. Sebagai pesan moralnya adalah apa yang ditekankan di sini. Yang ditekankan dalam ayat ini sebagai pesan moral adalah pentingnya Tuhan dalam hidup kita di atas segala sesuatu yang lain. Pentingnya Tuhan di dalam hidup kita di atas segala-galanya. Jadi disinilah harus jelas pesan moralnya. Tuhan yang benar-benar membimbing dan juga adalah merawat kita di samping segala-galanya. Walaupun segala-galanya terlihat indah, menggiurkan, tapi kita tetap berfokus pada Tuhan yang bisa memberikan segala-galanya kepada kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Dekatilah Allah dan Ia akan mendekati kamu. Bersihkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi sucikan hati, kemudian bersihkan hati yang mendua hati. Artinya mendua hati ini tidak fokus kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan, namun kita juga bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi karena ada hal-hal lain. Di sini dikatakan jangan menduakan hati. Kita harus berfokus satu hati, sepenuh hati kepada Tuhan sebagai pemberi berkat dan anugerah untuk kita. Itulah pesan moral dari perikop ini. Pentingnya Tuhan dalam hidup kita di atas segala kebutuhan kita. Dan apa implementasi dari ayat ini setelah kita melihat dari latar belakang, tujuan, pesan moral, dan apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi daripada perikop ini adalah pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi implementasinya adalah pada diri kita sendiri. Pentingnya hubungan pribadi di atas segala-galanya. Itulah implementasinya.
menjalankan apa yang dikatakan. Ya. Jadi implementasi daripada perikop ini adalah pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kemudian dengan mengingat apa yang perlu kita ingat dalam hal pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hal ini adalah mengajak kita bahwa tidak ada yang lebih berharga baginya selain Tuhan dan hubungan yang akrab dengannya. Jadi sudah menentukan dalam hidup kita, ya, bahwa tidak ada yang lebih berharga baginya selain Tuhan. Jadi sudah ditentukan. Selain daripada Tuhan, tidak ada hal-hal yang lebih berharga bagi diri kita. Karena Tuhanlah satu-satunya sebagai sumber kehidupan, berkat, dan anugerah. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita wujud nyatakan sebagai implementasi daripada perikop tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita sebagai sumber kehidupan dan kedaulatan bagi kita. Jadi sumber kehidupan dan keyakinan kita. Itulah implementasi daripada perikop ini. Artinya langsung diri kita yang menyatu dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah implementasi daripada perikop ini. Kembali kepada diri manusia itu sendiri untuk fokus dan hormat kepada Tuhan dibandingkan dengan segala sesuatunya yang di dunia ini. Maka kita lihat ketabahan daripada Ayub waktu dia kena musibah dan dia sangat-sangat disalahkan oleh teman-temannya seperti Sofar, Bildad, dan Elihu. Kata mereka, udahlah, tinggalkan Tuhan, karena tidak mungkin orang yang tidak berdosa bisa kena penderitaan separah ini. Ini pendapat manusia. Tapi Ayub tetap dalam pendirian dan menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Apa itu? Aku hidup pada saat telanjang. Datang ke dunia ini adalah telanjang. Tidak sehelai kain pun yang menutupi saya. Saya datang ke Tuhan. Sebaliknya dikatakan. Jadi walaupun saya harus kembali dalam telanjang, tidak memiliki apa-apa, ya sudah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Inilah pernyataan Ayub yang kontroversial. Dan apa hasil daripada implementasi pada diri Ayub yang menjalankan setia kepada Tuhan Allah. Di akhir kejadian tersebut, Tuhan Allah melihat dari surga. Aku melihat semua kejadian-kejadian itu. Jadi tidak bisa lagi berkelit. Maka Tuhan mengembalikan hartanya 2 kali lipat
dan mengembalikan semua anak-anaknya yang sudah tiada, sebanyak 7 orang, dan mengembalikan hartanya. Itulah anugerah dari Allah bagi orang yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita di dalam The News of Jerusalem, Life After Life. Tuhan sangat-sangat peduli menyediakan segala-galanya untuk kebutuhan manusia setelah life after life. Artinya kehidupan setelah kehidupan saat ini yang kekal dan abadi. Semoga firman ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.